Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya, kalau kita ucapkan alhamdulillah lagi karena kita bisa bertemu pada malam hari ini dan juga kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu atau belajar. Tepatnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yaday, dan insya Allah kita akan masuk ke bab yang ketiga di sini ya. Antum bisa lihat situ. Ya, ini adalah wahda as-sadisah atau bagian yang ketiga. Kita langsung masuk saja tanpa panjang lebar. Al-wahdatus sadisah. Artinya apa tadi? Al-wahdatus sadisah. Bab ketiga. Bab ketiga atau bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga. Nah, ya antum bisa lihat sini ya. Ana artikan tadi yang ketiga. Ya, saya juga yang mengatakan betul yang ketiga. Jadi yang beda dengan salasa. Ya, antum bisa lihat salasa. Ini akan berbeda. Ya, salasa itu artinya tiga. Tapi kalau bisa itu yang ketiga. Ya, berarti kalau kita bilang yang ketiga, di situ memberikan faedah urutan. Ya, berarti ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga seterusnya. Beda dengan yang biasa, satu, dua, tiga, empat, lima, gitu kan. Itu biasa. Ya, seperti bahasa Arab wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, hingga seterusnya. Itu insya Allah sudah antum memahami. Ya kan? Dan untuk yang ketiga seperti ini, ya kan, salisa. Nanti yang saya akan antum pelajari di bab yang ketiga ini ya. Nanti ada pembahasan. Tapi di hiwar yang kedua ya. Nah, karena di malam ini kita akan bahas hiwar yang pertama ya dulu. Berarti besok. Insya Allah. Baik, kita akan masuk ke al-hiwarul awal atau percakapan yang pertama. Pertama. Nah, percakapan yang pertama. Itu unzur wastami' wa'id. Apa artinya? Unzur, Lihat, lihat. Dengarlah dengar, dan dan Harta. ulangi. Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Iya. Nah, Anda akan mulai bacakan sini. Antum seperti biasa cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Afwan. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wahal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqatin. Ma rokmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma rokmu baitika? Tis'ah. Nah, ya ini nomor ya. Antum bisa lihat situ nomor 5 dan nomor 9. Baik. Nah, akan bacakan untuk kedua kalinya sambil kita jelaskan dan terjemahkan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Nah, apa artinya aina di situ? Aina taskun artinya? Di mana kamu tinggal? Iya, di mana? Berarti untuk menanyakan tempat. Tempat. Taskunu, nah, betul, dari artinya tinggal. Dan domirnya adalah kamu. Ya, kenapa bisa kamu di situ? Karena Saat awalannya, awalannya itu tak enam. Ya, sama taruh dengan saja. Iya, di mana kamu tinggal? Pasti kamu laki-laki ya di sini ya. Baik. Lalu Anda bisa lihat berubah di bawahnya askunu. domir Nah, anak. domir anak. Ya, sahih. Berarti artinya, Saya tinggal. iya Aku tinggal. saya tinggal atau aku tinggal bisa. Nah, nah, ya antum lihat perubahannya dari kamu dan saya. Analis garis itu supaya bisa menjadi perbandingan.
Ya. Taskunu menjadi askunu. Kamu tinggal menjadi saya tinggal. Nah, fi hayyil matar. Hayy artinya apa? Hidup. Hidup Sekitar. sekitar Itu 6 ya. Jadi lingkungan ya. hayy memang ada hidup ya. Nah, kalau hayy di sini bukan kehidupan ya, bukan artinya hidup. Nah, jadi itu kompleks Oh, komplek. ya, kompleks, sektor atau distrik yaitu hayy. Lalu al-matar artinya Penerbangan ya. bandar. Bandara. Nah, bandar. Bandara ya. Ya, berarti kalau diartikan lengkap, saya tinggal di komplek bandara. Saya tinggal di komplek bandara. Lalu bertanya balik di situ ya, wa aina taskunu anta. Ada saya lihat sini, anta. Ya, dia bergabung dengan si kata kerja ini dengan menjadi ta. Ini kita singgung kembali ya, yang kemarin sudah kita pahami yaitu di percakapan ketiga kan kita menemukan kata kerja itu. Huwa itu dia menjadi ya, ya kan? Lalu hia menjadi Tak. tak ya. Lalu anta di sini kita temukan menjadi ini mungkin antum ada kaget juga ya. Jadi hia dengan anta itu sama. Menjadi tak juga. Katanya juga sama. Lalu ada anak menjadi apa? Menjadi alif. Alif atau hamzah. Hamzah. Nah, iya. Nah, makanya di sini sebagai penekanan ya, dia juga harus menyesuaikan ya kan. Taskunu anta ya. Ya, anta ini masuk ke sini. Nah, lalu kita lihat di bawahnya dijawab dengan askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di komplek apa? Jami'ah. Kampus. 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 Nah, kampus universitas yaitu jami'ah. Universitas. Nah, lalu hal taskunu fi baitin apa arti apa? Hal Apakah tinggal apakah di ya? rumah? Naam ya. Ini kalimat tanya ya. Apakah kamu tinggal di rumah? Betul. Baitin artinya rumah. Ini kata yang populer juga. Yang sampai antum tidak mengetahuinya. Ya. Apakah kamu tinggal di rumah? Jawabannya, naam. Askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Ya. Dia bertanya balik, wahal taskunu fi baitin, dan apakah kamu tinggal di rumah? Jawabannya, la. Tidak. Askunu fi syakoh. Apa arti syakoh? Men. Apartemen. Ya, syakoh itu artinya apartemen. Iya. Tidak, saya tinggal di apartemen. Lalu di bawahnya dia bertanya, ma rokmu syakkotika. Rokom artinya apa? No, nomor. Ya. Jadi rokom itu artinya nomor. Berapa nomor syakkotika artinya? Apart. Step. Van, tadi ada terputus ya, mungkin karena sinyalnya agak kurang. Ya, Kita lihat siap, ini. siap. Kita lihat. Ini tadi ma rokmu syakkotika. Ya. Rokom tadi artinya nomor ya. Syakkotika apartemen. Apartemen. Nah, berapa nomor apartemenmu? Khamsah. Wa ma raqmu baitika, dan berapa nomor Rumah. rumahmu? Nah, berapa itu? Tisah. Ya, 96. Nah, terus itu silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Berarti ini saya percakapan untuk laki-laki dulu ya, belum ada untuk Moanas ya. Nah, ya,
Ini untuk laki-laki dulu. Ya mungkin kita juga belajar pelan-pelan ya. Karena tadi ya. Ini kita dapat udah huwa, hiya, ya kan. Nah, lalu tambah lagi nih. Ya anta dan anak. Ya kan. Nanti mungkin nanti anti akan menyusul. Mungkin nahnunya akan menyusul ya. Artinya kita ya. Saya akan menyusul. Kita belajar sini pelan-pelan terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit. Sebelum kita bahas ini tentang hal ya. Anda ingin bahas tentang hal yang artinya apakah? Ya. Jadi hal itu Anda sudah tahu tadi artinya apakah. Ya. Ada kaidah di situ. Ya. Jadi hal itu yang artinya apakah? Jawabannya itu mungkin hanya dua kemungkinannya. Kalau enggak Namanya. naam atau la. Iya betul. Ya. Apakah kamu tidur? Nah, jawabannya ya saya tidur atau tidak saya tidak tidur ya. Yaitu jawaban umum ya. Walaupun ya mungkin nanti akan dapati hal itu dijawab dengan selain naam dan la. Ya, tapi ini secara umum ya. Dijawabnya dengan naam dan la. Lalu kita lihat Di kalau awalnya jawabannya tak. lalu kita lihat kalau jawabannya naam ya, dia akan mengulang kalimat tanyanya. Ya kan, apakah kamu tinggal di rumah? Ya, saya tinggal di rumah. Kalau jawabannya naam ya, tinggal mengulangi kalimat tanya. Kalau jawabannya la ya, tentu jangan sampai mengulang kalimat tanya ya kan. Kalau saya jawab bukan, pasti jawaban yang benar sih itu. Apakah kamu tinggal di rumah? Tidak atau bukan, saya tinggal di apartemen. Itu ya. berarti mencari jawaban yang lain. Nah, pasti mencari jawaban yang lain. Kan? Karena kalau apakah itu kan bersifat mengonfirmasi ya. Apakah kamu tidur ya? Lagi dikonfirmasi tuh. Kalau iya, tinggal mengulang. Kalau tidak, ya antum bilang konfirmasinya salah. Kasih yang benar itu apa? Seperti itu. Nah, yaitu tentang hal, nanti insya Allah kita akan dapati latihannya di Tarokib An-Nahwi ya. Di V di sini ya, ini bahasan kecil saya tentang huruf jar ya. Yang mungkin antum sudah paham beberapanya. V itu artinya di dia huruf jar. Kata setelah V itu, kata setelah huruf jar itu harus kasroh ya atau kita sebutnya dalam ilmu nahwu itu majrur. Yang menjadikan kata setelah itu majrur. Fi baitin, antum bisa ya, harus kata kasroh. Fi syaqqatin, kasroh lagi. Lalu fi hayyi. Ya ini harus kata kasroh juga ya. Nah, silahkan jika ada yang tanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Baik, ya. Kita akan baca bersama-sama sini. Silahkan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum Assalamualaikum. waalaikumsalam. 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 Aina taskun? Aina Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. La syakko. Ma raqmu syaqqatika?
Ma rokmu Rabbika. Khamsah. Hamsah. Hamzah. Wa ma raqmu baitika. wa ma Ma hukmu baitika. Tis'ah. Tis'ah. Ya. Em, lalu kita akan praktekkan pastinya. Silakan Akhi Abdullah bersama Akhi Sofyan Hadi untuk mempraktekkan hiwaria dimulai oleh Akhi Abdullah terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Nah, bagus doanya. Jayid. Ba'dahu Akhi Yudi bersama Akhi Ahmad Burhanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? La askunu fi syaqqah. Ma hukmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Tis'ah. Nah, ya, bagus keduanya. Jayid. Ya, mungkin yang perhatikan adalah sini ya. Fi baitin. Tanwin di situ ya. Jangan lupa. Fi baitin lalu fi syaqqatin. Fi baitin. Nah, lalu saya Akhi Sultan Nawaf. Anak akan mulai terlebih dahulu ya. Bersama anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Nah, ya, sudah membaca atau mempraktikkan juga semuanya. Sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini tadi untuk pengucapan salam ya. Di Nah, tiap-tiap hiwar rata-rata assalamualaikum ya. Karena kan kalau di kita biasanya ada penambahan warahmatullah atau wabarakatuh gitu. Apakah karena emang lazim di sana seperti ini atau bagaimana? ya mungkin kalau Anda bisa bilang mungkin penulis ya, mungkin nggak mau panjang aja gitu. Ya, kalau kita lihat Assalamualaikum ya, semoga selamat tercurahkan atas kalian warahmatullahi dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahannya gitu kan. Nah, mungkin kalau dilihat dari panjangnya itu kan itu lebih bagus, lebih lengkap banyak doanya yang tersampaikan. Ya mungkin kalau penulis mungkin melihatnya biar lebih pendek saja gitu kan. Kalau panjang kan agak PR juga buat dia sampai sini mungkin nanti. Ya, seperti itu. Mafhum ya? Untuk lazimnya mungkin sama saja. Ada yang pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ada yang pakai Assalamualaikum saja. Nah, seperti itu. Ya, syukran. Nah,
Lalu penggunaan kata ganti ya pada kata kerja ya, itu terutama pada fi'il mudhari. Kita belum masuk ke fi'il madi dan juga amar. Ini fi'il mudhari saja dulu. Nah, di sini kita sudah dapati 4 ya. Jangan sampai nanti lupakan. Kita harus mulai pahami gitu. Taskunu, askunu, kamu tinggal, saya tinggal, kan. Tentang hal dan huruf jar, ya, tadi jangan sampai antum lupakan. Ini ada al-mufradat. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan bahas al-mufradat. Apa arti al-mufradat? Kosakata. Kosa kata. Nah, ya, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic semuanya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Baitun, Baitun. 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 yaqqatun, Syaqqatun. Syakotun. rokmun, Rokmun. hayyun, Hayyun. Hayyun. yaskunu, Yaskun. Yaskun. la, La. al-mataru, Al-maqar. al-jami'atu. Al-jami'atu. Iya. Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang harus antum ketahui dari setelah baca hiwarin. Ya, antum lihat kalau kata benda itu mudah. Ya, kata benda tinggal dihafalkan kosakatanya saja. Nah, di sini yaskunu, ya kata kerja. Antum bisa lihat. Yaskunu artinya apa? Tinggal. Tinggal. Dia tinggal. Ya, dia Ya. laki-laki tinggal. Ya, jangan lupa. Karena awalannya ya. Ya, perubahan di huruf pertama di sini itu akan menentukan siapa yang mengerjakannya. Ya, siapa yang tinggal. Seperti itu. Kalau di bawahnya ada tajrib, latihan sil bainal kalimah wa surah al-munasibah. Sambungkan antara kata dan gambar yang al-munasibah artinya apa? Yang sesuai. Yang sesuai. Kita bisa lihat latihannya bagaimana. Saya ada bait. Kita sambungkan dengan gambar yang sesuai atau yang tepat, yang cocok. Gitu. Bisa. Ya, seperti itu saja. Latihannya mudah. Silahkan jadikan tugas mandiri yang seperti ini ya. Jadi kan ini Ya. bentuknya teoritis ya. Maksudnya, antum tahu teorinya atau kaidahnya. Insya Allah antum bisa menjawabnya. Ya, seperti itu. Jadi kita akan utamakan latihan yang bentuknya itu praktek. Nah, di sini ada hiwaran kedua sambil em, apa itu namanya? Kita gulir ke bawah. Silakan jika ada yang ditanyakan. Di sini ada hiwaran kedua. Nah, insya Allah kita akan bahas besok. Lalu ada hiwaran ketiga. Insya Allah kita akan bahas lusanya. Nah, mungkin kita akan ambil di sini mufradat idofiyahnya. Atau apa? Mufradat idofiyah artinya? Mufradat artinya kok? Mufradat tambahan. Kata-kata. Iya, kosakata tambahan. Nah, kata tambahan. Jadi setiap bab itu ada kosakata tambahan seperti ini dan isinya pasti berbeda-beda. Kita lihat yang bab ketiga, kosakata tambahan tentang apa? Ya, kita akan baca bersama-sama. Silahkan ikuti apa yang Anda ucapkan lagi. As-sabt, As-sabt. Asyab. al-ahad, Al-ahad. al-ithnain, Al-ithnain. al-thulatha, Al-thulat. Al-thalatha. al-arbi'a, Al-arbi'ah. al-khamisu, Al-khamisu. al-jumu'atu, Al-jum. Al-jumu'atu.
Nah, ya, di situ kosakata tambahan tentang apa? Hari. Al-yaum. Nama-nama, iya, nama-nama hari atau ayam. Ya, yaum Iya. dari hari ya. Iya, tanpa artikan pun misalnya antum sudah tahu ya, karena memang bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu tidak jauh berbeda. Nah, jadi yang penting itu di sini ya. Nah, ini mungkin bentuknya seperti kalender yang disajikan, tapi bagian yang penting itu hari-hari. Yang bisa bulan Muharram, oh ya tanggal 1, 2, ya, seperti kalender lah. Lalu di bawahnya ada tadrib al-awwal. Latihan pertama, cuma misalnya akmil ayyam al-usbu, sempurnakanlah hari-hari mingguan gitu. As-sabat, berarti setelahnya apa? Al-ahad. Al-ahad ya, tinggal disambung sampai al-jumu'ah. Bentuk latihan seperti itu. Di bawah juga rotib ayyam al-usbu. Kalau rotib itu susun atau rapihkan. Sama saja seperti yang tadi ya, sabat, lalu mungkin di sini taruh al-ahad, lalu isnain sampai seterusnya Jumat. Bentuk latihan seperti itu ya, itu bisa dikerjakan mandiri. Kita akan bahas di at-taraqib an-nahwiyah. Namun sebelum itu silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada at-taraqib an-nahwiyah, susunan tata bahasa ya, berkaitan dengan nahwu berarti ya. At-tadrib al-awwal. Latihan pertama. Perintahnya tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Apa artinya? Ada yang tahu tabadal? Ubah. Ganti Ganti, saling mengganti. Saling soal berganti. Nah, jawaban dengan Yang bergantian bertanya. yang berganti soal dan jawaban ma'a zamilik Man. bersama temanmu kama fil misal. Ada contoh. Sebagaimana pada contoh anak. Kita lihat bagaimana contohnya supaya kita bisa mengerjakan latihannya. Di sini ada kata satu saja, baitun, masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Hal taskunu fi baitin? Nah, Naam, askunu fi baitin. Ya, ini dalam penggunaan hal yang tadi yang singgung di percakapannya. Silahkan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Baik, coba nomor 1 dijawab oleh Akhi Abdullah. Syaqqatun. Silahkan Akhi Abdullah. nah, al taskunu fi hayyil matar. Nah, Yang ini dulu ya. askunu fi Ya, syaqqat dulu Akhi Abdullah. syakor dulu. Takutun. Mungkin Nah, al taskunu fi sak fi sakotin. Naam askunu fi sakotin. nah, sahih seperti itu. Hal taskunu fi syaqqatin? Naam, askunu fi syaqqatin. Iya. Oh. Lalu setelahnya Hayyul Jami'ah bisa dijawab oleh Akhi Yudi. Hayyul Jami'ah. Hal taskunu fi hayyal jami'ah? Na'am, askunu fi hayyal jami'atin.
صحيح جيد. هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم تسكن في حي الجامعة ya. Ba'dahu bisa dijawab oleh akhi Sofyan Hadi. Hayyul Matar. هل تسكن في حي المطار؟ نعم أسكن في حي المطار. هل تسكن في حي المطار؟ نعم تسكن في حي المطار. Iya, bagus, jahit. Ba'dahu yang terakhir, ya itu sama seperti contohnya, tapi nggak apa kita jawab. Akhi Ahmad, baitun. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Sama seperti contohnya ya. Oh, tapi bagus penjawabannya. Sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tanya Ustadz, Naam, itu kan misal kata benda itu baitun ya, tapi ketika jadi apa masuk ke kalimat hal taskunu fi baitin, kenapa jadi apa baitin gitu? naam, ya. Jadi kenapa perubahan harokat ini eh, berubah gitu ya, maksudnya? Kenapa dia Ya, berubah jadi in, un, an itu kan pasti ada alasannya. Ya, itu sebenarnya dibahas di ilmu nahwu, tapi sudah ana singgung di sini sedikit ya, yaitu karena ada huruf fi. fi, iya huruf jar. Nah, ya huruf jar itu menjadikan kata setelahnya kasroh, Hmm. ya. Makanya antum lihat fi tin, ya fi hayyi, ya di sini kan harokatnya kasroh. Fi hayyil jami'ah, fi hayyil matar, lalu fi baitin. Mungkin kita bisa kaji lainnya, fi madrasatin atau fi masjidin, seperti itu. Ya, jadi karena alasannya baik lagi karena dia didahului oleh huruf jar yaitu fi di sini. Kalau tadi Ustaz, tadi kan ada kam rokmu baitika, kok nggak baituka Ustaz? Kam rokmu baitika. Ah, ya di situ ya. Kenapa dia bait si bait ya rumah itu harokatnya kasroh. Yang kita tulis ini supaya lebih jelas. Mana teksnya di atas ya. Ini pertanyaan yang bagus juga ya tentang tata bahasa. Kam rokmu baitika seperti ini. Nah, jadi di sini ada yang namanya mudof ilai atau idofah. Antum ada yang pernah dengar? Pernah. Pernah ya? Ya, jadi idofah itu penggabungan dua kata benda. Ingat, penggabungan dua isim ya. Dua isim atau lebih juga bisa. Tapi kita mungkin lebih kenalnya atau lebih sering menemukannya dua kata benda saja ya. Contohnya apa? Ya, antum bisa di sini. Ya, akhi yang bertanya tadi, Hayyul Jami'ah. Ada kata komplek, ada kata kampus, digabung menjadi komplek kampus. Ya, apa sih faedahnya atau kaidahnya di situ? Nah, kata keduanya itu kasroh ya. Kalau tadi mungkin yang ditanya akhi Yudi, dia kasroh karena huruf jar. Di sini kasroh karena idhofah. Nah, seperti itu ya. Iya, karena dia sebagai mudhof ilaih. Makanya kalau kita baca hayyul jami'ati, hayyul Ri, matori. Nah, di sini juga penggabungannya rokem sama baitun. Ya, rokem sama baitun. Rokem apa artinya? Nomor kan? nomor. Itu kata benda. Ya, baitun juga kata benda. Bait. Berarti rohmu bait. Baik. Iya, gitu ya. Makanya dia harokatnya kasroh. Kalau ditanya kenapa dia kasroh di situ, ya karena dia idofah. Karena dia sebagai mudhof ilahi, ya, kasrohnya karena idofah. Nah, seperti itu. Ya ini pertanyaan yang bagus. Em, Mungkin tadi Ana ingin memberitahukan kaidah fi saja ya, huruf jar, tapi mungkin ada yang bertanya, ya mau nggak mau Anda jawab ya, tentang mudhof mudhof ilahi tadi. Nah, mafhum yang bertanya tadi?
Paham. Paham. Nah, mungkin kita kasih contoh lain supaya mungkin masih ada yang menerka-nerka gitu, kalau masih bingung. Misalnya kitabun, buku nahwu. Kitabun nahwi. Apa? Harokat nahwunya. Nah, Nahwi. kitabun nahwi. Ya, ya, jangan sampai lupa harokatnya. Yang si mudhof lainnya kasroh. Rohmu baitika. Gitu. Baitika. Gitu. Hayyul jami'ati. Hayyul matori. Nah, kita Itu balik ke juga Kalau sini. di Nathan. apa? Kalau di faslul awal kok nggak faslul awali ya? Faslul awal Ustaz ya? Nah, faslul awalu. Itu beda lagi ya. Itu sifat di situ. Ya, mungkin kita akan bahas besok sebenarnya tentang sifat. Ya, di sini akan apa kebetulan mungkin banyak kaidah yang keluar karena banyak bertanya nggak apa. Ya, jadi tentang sifat. Kalau sifat itu akan mengikuti yang disifatinya. Misalnya faslul awal. Ya, faslul awal. Oh, Kita tulis pakai seperti ini. Fa al-faslul awwalu. Ya, seperti ini kan akhi yang bertanya. Iya. Nah, di sini nah, kalau sifat ya, jadi kita menemukan dia kata keduanya itu bukan sebagai mudhof ilaih tapi menyifati yang sebelumnya. Ya, menyifati fasal di situ. Ya, kalau nah, menyifati harus mengikuti yang disifatinya. Kalau al-faslu, harokatnya dhammah, berarti harokat sifatnya juga harus dhammah. Al-faslul awwalu, ya. Al-faslu al-awwalu. Seperti itu. Ya, jadi mungkin lebih meluasnya kita akan bahas besok tentang sifat mausuf. Nanti akan ada insya Allah. Jadi enak cukupkan untuk pertanyaannya yang tadi ya tentang sifat. Ya, tadi ada yang ditanyakan lagi ya. Siapa? Akhi Burhanuddin mungkin ingin bertanya. ya di contoh pun ada di ini tadi di apa sih? Kayak di atas ada ma'azza milik. Nah, itu pun sama kan kayak mudah-mudah pilih. Iya, mudah-mudah pilih ya. Ma'azami lika. Nah, nah, sahih betul. Dia mudah pilih. Lalu mungkin kita akan lihat latihan yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Jadi ini berkaitan. Kalau untuk melihat hal tadi ya, jawabannya itu na'am. Tinggal mengulang kalimat tanyanya. Kalau jawabannya la, kita lihat di latihan ketiga. Untuk perintahnya sama, tidak akan kita baca ulang. Ya, kita langsung lihat saja masuk ke contohnya. Ada kata baitun syakko. Masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Hal taskunu fi baitin la askunu fi syakkotin. Nah, ini sama seperti tadi, mungkin akan jawabannya la, jadi akan berbeda di situ saja. Kita akan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Iya. Coba di sini tadi yang belum menjawab, Akhi Sultan Nawak ya. Boleh? Yang Iya. syakko baitun. Hal taskunu fi syaqatin la askunu fi baitin. Nah, sorry. Jadi, ya, hal taskunu fi syakkotin. Apa kamu tinggal di apartemen? La askunu fi baitin. Tidak, saya tinggal di rumah. Iya, bagus. Ba'dahu akhi balik lagi. Akhi Ahmad sudah belum tadi ya? Coba yang jawab ahyul jami'ah, hayyul matar. Hal taskunu fi Makkah? Yang ini dulu ya. Wahil jamiah. Apa? Nah, Hal Allah. taskunu fi hayyil jamiah? La askunu fi hayyil mator. Nah, sahih. Jayid. Hal taskunu fi hayyul jami'ah? La askunu fi hayyul matar. Nah, ba'dahu akhi Abdullah lagi. Yang Makkah al-Madinah. Hal taskunu fi makati la askunu fi madinati.
Hal taskunu fi Makkata? La askunu fil Madinah. Nah, antum bertanya nih, kenapa ana bacanya Makkah bukan Makkati? Sedangkan kita sudah tahu setelah fi itu harokatnya kasroh ya kan tadi. Kok kita bacanya Makkata ya? Bahkan juga dia nggak ada alif lamnya. Kok kita nggak Makkatan? Kita tanwin kan gitu. Nah, pasti ada yang bertanya seperti itu. Jadi memang belajar bahasa Arab itu seperti ini. Kita sudah tahu kaidah umumnya dan jangan kaget ketika kita bertemu dengan kecuali kata ini ya, dia keluar dari kaidah umum. Nah, itu jangan sampai kaget seperti itu. Jadi kalau Anda beritahukan bahwasanya Makkah itu sebuah kata yang tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa kasroh. Ini kan pasti keluar dari kaidah umum kan. Kita sudah tahu kaidah umumnya setelah huruf jar itu kasroh, kok malah ada kata yang nggak bisa kasroh, kan? Seperti itu. Ya, jadi mungkin yang keluar dari kaidah umum juga nggak banyak katanya, segelintir kata saja, kan? Dan yang tetap yang kita pegang itu kaidah umumnya. Ya, ini masuk kata maka ini masuk ke pembahasan mamnu minas sorof. Seperti itu. Ya, jadi nanti kasrohnya digantikan dengan fathah. Ya, antum nggak bakal menemukan fi makkati yang tadi dibaca. Tapi mungkin nggak apa, itu karena ketidaktahuan saja. Sekarang kan sudah tahu ya. Kalau mau dibaca fi makkata, ya, kasrohnya akan diganti dengan fathah. Nah, itu nggak bakal dapati fi makkati. Lalu mungkin tanwin dianya. Fi makkatan tuntin. Ya, nggak mungkin. Nah, fi makkata. Apa? Itu karena ketidaktahuan saja. Sudah bagus untuk penempatannya dari latihannya. Ya, tadi Akhi Abdul ya. Tapi bagus. Ba'dahu Akhi Yudi. Yang Al-Madinah Makkah. Boleh Akhi Yudi. Madinah, Al-Madinah Makkah. Al-Madinah. Nah, ya kan? Hal. Hal taskunu fil Madinah? Nah, La askunu fi Makkah. fi Makkah. Makkah. Nah, ya. Hal taskunu fil Madinati? La askunu fi Makkah. Nah, ya. Bagus. Akhi Yudi. Ya, sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Terutama yang tadi mungkin belum jelas, silakan ditanyakan. Jadi kita menggunakan hal ya. Mungkin kita akan bahas satu latihan lagi sih sebagai penutupan dari pertemuan malam hari ini. Itu latihan kedua di sini. Sebenarnya ini kalimatnya kita dapati besok ya. Cuman kalian ini mudah, nggak apa kita bahas saja. Coba perintahnya itu hati, jumalan sama fil misal. Apa artinya hati? Buatlah. Berikan. Berikan. Ya, hati itu artinya berikan atau datangkan. Jumalan, kalimat-kalimat. Bagaimana pada contoh? Kita lihat contohnya hanya satu kata. Masukkan ke kalimatnya. Uridu syaqqatan min fadlika. Ya, uridu artinya saya ingin. Min fadlika artinya tolong atau permisi. Uridu artinya saya ingin. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Sebelum kita jawab bersama-sama. Ini salah mudah ya. Dan takut untuk kesusahan dalam belajar ya. Karena mungkin susah itu ketika dilihat saja. Ketika antum sudah masuk, ya, selalu mudah semuanya. Coba nomor satu, salah aja. Dijawab oleh akhi Sofian Hadi. Salah aja.
Boleh akhi Sofyan? Ya, Naam. Sallaja. salam. Uridu sallaja min fadlik. Uridu sallajatan min fadlik ya. Sallajatan min fadlik. Naam. Boleh nomor 2 dijawab oleh akhi Ahmad Burhanuddin. Uridu sajadatan min fadlik. Nah, uridu sajadatan min fadlik. Nah, ya untuk seterusnya itu mungkin sama ya. Sitarotan, lalu mir'atan, lalu arikatan min fadlik. Nah, ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa dia harokatnya fathah di situ? Fa'il. Kalau fa'il pelaku, Maf'ul. maf'ul ya. Ya, maf'ul. Karena dia objek. Nah, ya kalau tadi fa'il harokatnya domah ya, marfu dia. Nah, kalau di sini maf'ulun bih Nasab. ya nasab mansub ya, sebagai objek. Nah, ya, so kita ini sebagai pengenalan saja. Kita mulai kenalan dengan maf'ulun bih ini. Ya, mungkin kita akan dapatnya besok. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, mungkin ketika kita bilang saya ingin apartemen. Apartemen itu yang diinginkan, ya kan? Objek ya. Berarti dia nanti harokatnya fathah. Uridu syakko tan. Begitu juga yang kulkas. Sajadah karpet ya. Sitaro tirai. Mir'ah cermin. Arika sofa. Ya, ketika posisi kata tersebut menjadi objek, dia harokatnya fathah atau dalam keadaan mansub. Nah, tunggu jika ada pertanyaan Anda kirim untuk link Google Form ya. Mudah-mudahan makin kompak dan Nah, ya. amin ya. Semoga tidak berkurang semangat belajarnya dan juga istiqomah. Ya, amin mudah-mudahan. Dan nggak bosan untuk mengajari kami. Insya Allah ya, insya Allah nggak bosan untuk mengajari. Dan mungkin dari antumnya saja, ya kan? Antumnya jangan capek dan bosan belajar bahasa Arab. Seperti itu. Insya Allah. Ya mungkin antum mikirnya banyak yang dipelajari di sini ya kan. Makin kayak, aduh kayaknya susah ini ya belajar bahasa Arab. Enggak ya, ini belajar dasarnya. Ya, Ana pernah bilang mungkin dasar itu sebagai akar. Kalau antum sudah punya akarnya, nanti akan tumbuh tuh, ya kan? Tumbuh jadi batang, lalu jadi bercabang-cabang rantingnya, ya kan? Jadi rantingnya itu kan kecil, ya kan? Jadi bukan hal yang susah. Jadi makin ke sana mungkin makin mudah nanti. Antum bisa pelajari, bisa temukan nanti, ya kan? Makin sedikit yang kita akan bahas, ya kan? Karena dasar-dasarnya sudah antum pelajari di awal, gitu. Nah, mungkin kebalikannya, kalau dasarnya saja antum nggak pelajari, yang nggak punya akarnya tadi, antum mungkin bakal susah untuk ke depannya. Yang ini kedepannya kita bakal bahasnya cuma luar kosakata saja, luar kosakata, terus paling murojaah yang sudah kita pahami, nambah dikit-dikit gitu kan. Ini karena masih di awal saja jadi banyak terlihatnya. Nah, saya tunggu jika ada pertanyaan. Ya, kita. Yakfi, eh, fahimtum, mafhum materinya. Insya Paham Allah. ya? Alhamdulillah sudah anggap dan juga harap materinya bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Dan juga yang paling penting adalah antum bisa ingat terus ya, karena berguna untuk pembelajaran dan juga halaman-halaman berikutnya. Oke, kalau mungkin cukup, nah akan anggap cukup juga, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.
وإليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.